Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ainur dari Universitas Teknokrat Indonesia, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi komputer juga berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat komputer, menyediakan lingkungan kerja yang terorganisir dan memungkinkan pengoperasian yang efisien. Selanjutnya yaitu fungsi. Yang pertama ada manajemen sumber daya, yaitu sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai program. Selanjutnya yaitu penyediaan antarmuka. Sistem operasi menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse, serta melihat output melalui monitor. Selanjutnya yaitu ada manajemen file. Sistem operasi mengatur penyimpanan dan pengelolaan file di dalam komputer. Ini termasuk pembuatan, penghapusan, penamaan, dan pemindahan file, serta pengaturan hak akses terhadap file-file tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen proses. Sistem operasi mengatur eksekusi dari program-program atau proses-proses yang berjalan di dalam komputer. Ini mencakup alokasi sumber daya, penjadwalan proses, dan komunikasi antar proses. Selanjutnya yaitu manajemen memori. Sistem operasi mengatur penggunaan memori komputer, termasuk alokasi dan dealokasi memori untuk program-program yang berjalan, seperti swapping dan data di antara memori fisik dan memori sekunder seperti hard disk jika diperlukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis. Yang pertama ada sistem operasi tunggal atau single user. Dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna atau satu waktu. Contohnya adalah Microsoft Windows dan Mac OS. Selanjutnya yaitu sistem operasi multi pengguna atau multi-user, memungkinkan beberapa pengguna untuk melakukan komputer secara bersamaan. Contohnya adalah Unix dan Linux. Selanjutnya yaitu sistem operasi real-time, didesain untuk menangani tugas-tugas dengan batas waktu yang sangat ketat, seperti sistem kendali industri dan sistem kendaraan pemandu otomatis. Selanjutnya yaitu sistem operasi jaringan, dirancang untuk mengelola sumber daya komputer dalam jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Contohnya adalah Windows servers dan Linux servers. Selanjutnya yaitu contoh dari sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft Windows, digunakan untuk secara luas di desktop dan laptop komputer pribadi. Selanjutnya ada Mac OS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk kebutuhan komputer Macintosh. Selanjutnya yaitu Linux, sebuah sistem operasi open source yang tersedia di dalam berbagai distribusi seperti Ubuntu, Fedora, dan juga Debian. Selanjutnya ada Unix, sistem operasi yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sistem operasi modern. Banyak varian unik yang digunakan di server dan sistem tertanam. Oke, kesimpulannya yaitu setelah mempelajari tentang sistem operasi komputer, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem operasi komputer sangat penting dalam pengoperasian perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem operasi komputer bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer dan menyediakan lingkungan kerja yang terorganisir. Dengan memahami penjelasan yang telah dibahas tentang sistem operasi komputer, kita dapat meningkatkan pemasaran tentang teknologi dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan komputer. Dengan menggunakan sistem operasi yang tepat, kita dapat memaksimalkan pengalaman dan pengguna dan menjalankan tugas-tugas komputer dengan lebih efisien. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.